wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Seperti biasanya di hari Rabu kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, yaitu Title Tuesday Blitz edisi 29 Agustus 2023. Untuk sesi awal kawan ada nama Alireza Firoza bersama Jordan Van Foreest dengan perolehan 9,5 poin yang sama. Hasil dari 9 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah pada game terakhir menghadapi Nihal Sarin kawan. Sedangkan untuk sesi akhirnya Firoza ini mendapatkan 10 poin sendirian kawan. Hasil dari 9 kali kemenangan dan 2 kali remis tak terkalahkan pada sesi akhirnya. Selamat buat Alireza Firoza untuk pencapaiannya yang memenangkan 2 sesi edisi tanggal 29 ini kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih di sesi akhir game terakhir menghadapi Grigori Oparin. Terlihat di situ Alireza Firoza pegang hitam sudah mempunyai 2 menteri dalam permainan babak pertengahan atau middle game kawan. Langsung ke papan analisisnya. Alireza Firoza pegang hitam dan Grigori Oparin ini sebetulnya pecatur Rusia kawan. Dia pindah ke Federasi Amerika. Terlihat di sini bendera Amerika Serikat kawan, dan dia mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4. Alireza kuda F6, ada pion C4, pion E6 untuk mencoba menantang permainan Nimzo Indian Defense. Diladeni juga dengan kuda C3 menawarkan Nimzo Indian Defense, tapi Alireza memilih Queen's Gambit decline kawan dengan pion D5. Dan Grigori Oparin meladeni dengan variasi pertukaran pion C pukul pion D5. Diambil balik menggunakan pion E. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kontrol pada ruang-ruang terang ini kawan, terutama untuk mencegah pergerakan pion E4. Ada juga yang mengambil menggunakan kuda memberikan kesempatan pion E4 kawan, dan hitam mencoba untuk merusak struktur pion putih kawan terpisah di lajur A ini. Itulah tujuan untuk ambil menggunakan kuda tadi. Dibalas biasanya dengan pion C5 di sini. Setelah kuda F3 baku hantam lagi kawan. Putih mendapatkan kontrol yang solid di pusat dengan 2 pionnya kawan. Tapi coba lihat hitam punya 2 pion mayoritas melawan 1 pion. Kalau tidak berhati-hati dalam permainan endgame, ini bisa menguntungkan hitam kawan. Karena kemungkinan ada 1 pion yang bisa lolos di sisi kiri. Tapi kompensasi yang didapat oleh putih, dia punya kontrol yang solid di pusat dengan 2 pionnya. Alireza memilih ambil balik menggunakan pion E agar kontrol petak-petak terang, buka akses gajah terangnya juga bisa segera berkembang. Dan di sini kawan, gajah ke F5 ataupun ke petak F4 pilihan yang bagus bagi gajah gelap. Nanti disusul dengan pion E3, keluarkan gajah terang sesegera mungkin, kuda siap berkembang juga. Rokade merupakan taktik dalam tahap pembukaan yang cukup prinsipal kawan untuk segera mengamankan raja sesegera mungkin di tahap pembukaan. Dan di sini kawan, di game-game terdahulu kebanyakan hitam melanjutkan dengan gajah E7, pion C6 untuk perkuat posisi rantai pion pusatnya kawan. Dan hampir sama seperti tadi kawan, hitam di sini dengan variasi pertukaran, hitam mempunyai pion mayoritas kawan. Selisihnya 1 pion di sisi kiri, sedangkan putih masih cukup solid di sisi kanan. Dan di sini pion C6 dimainkan oleh Alireza. Ada pion E3 jelas, setelah gajah gelapnya keluar kawan, dia buka akses gajah terang segera berkembang. Di sini usir gajah terlebih dahulu dengan pion H6. Gajah dipertahankan untuk tetap tekan kuda F6 mundur ke petak H4. Dan di sini gajah E7 blokade pimpinan juga persiapan rokade kawan. Kemudian menteri C2. Beberapa tujuan menteri C2 tentu terkadang memberikan tempat bagi benteng segera digeser ke pusat, atau sedang mengawasi petak F5 yang bisa diisi oleh gajah terang hitam kawan. Ataupun coba nanti membuka tekanan di lajur C, kita lihat seperti apa. Rokade pilihan Alireza Firoza, dan kebanyakan di posisi ini. Putih melanjutkan pengembangan perwira minor sayap rajanya agar rajanya juga bisa segera rokade. Coba lihat kawan, sampai langkah ke-9 putih ini kawan, putih masih mempunyai 2 masalah pengembangan perwira minornya untuk segera rokade pendek, kecuali ingin rokade panjang kawan. Yang terbanyak dipilih oleh putih mengembangkan gajah terang ke petak D3 ataupun kuda F3. Tapi di sini Grigori Oparin punya ide yang lain dengan gajah G3. Dan menurut database yang ada, ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah dipilih sebelumnya pada game seperti ini di langkah ke-9 putih kawan. Dan pengembangan kuda B ke D7 ataupun dengan benteng E8, gajah B4 beberapa pilihan yang bagus bagi hitam. Nanti disusul dengan kuda ini bergerak ke E4, tekan kuda yang di sini kawan. Benteng E8 pilihan Alireza Firoza.
Dan di sini pengembangan gajah terang merupakan pilihan utama untuk segera rokade kawan, ataupun kalau kalian ingin rokade panjang belum saatnya untuk saat ini, nanti bisa disusul dengan kuda F3, kuda G ke E2 kawan. Memilih dengan pion H3, kontrol petak G4, memberikan tempo bagi Alireza, coba dobel petak pusat. Menantang pertukaran, mencoba counter attack lewat sisi menteri kawan dengan pion C5, ditolak dengan langkah kuda F3, Alireza melanjutkan pengembangan kudanya juga ke C6. Di sini pion pukul pion saran dari Stockfish kawan, atau benteng D1 ataupun juga dengan gajah ini segera keluar juga bisa dilanjutkan oleh putih agar bisa segera rokade. Memilih dengan langkah benteng D1 terlebih dahulu dan Alireza menantang pertukaran kuda. Di sini ancam gajah juga. Sebaiknya langsung diladeni kawan. Memang terlihat di sini hitam akan mempunyai kontrol yang bagus, ada pion yang cukup mengganggu kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah gajah E5, menawarkan diri di peta E5 kawan. Tujuannya apa jika diterima oleh kuda seperti ini? Tentu tujuannya mendapatkan atau menekan pion yang ada di sini kawan. Coba lihat di sini, ataupun nanti kuda pukul kuda ataupun kuda ambil pion. Mungkin menteri ini akan bergerak ke peta A5 saja untuk mengepin kuda agar tidak mengambil pionnya kawan. Tentu pion ini juga bisa jatuh oleh benteng. Itulah tujuan menawarkan atau provokasi gajah E5 ini kawan, ditolak dengan gajah F5, persiapan discover. Di sini menteri naik ke peta A4, balasan dari Grigori Oparin. Ada pion C4 karena gajah ini sudah dari tadi tidak dikembangkan di diagonal atau peta D3, sekarang dihadang oleh pion C4 kawan. Maaf, salah klik. Di sini Grigori Oparin memilih dengan langkah gajah mundur ke H2. Pion A6, persiapan badai pion sisi menteri kawan dari Alireza. Benteng C1 untuk berikan ruang bagi menteri mundur ke peta D1 karena ada pion B5. Menteri mundur ke D1 dan barulah sekarang kuda pukul kuda. Lanjut Alireza Firosa, diambil balik menggunakan pion kawan. Kenapa tidak diambil menggunakan benteng di sini? Memberikan kesempatan untuk ya pion ini segera didorong, menteri bisa juga keluar kawan ke peta A5. Pressure benteng di sini, pressure pion yang di sini kawan. Memilih ambil menggunakan pion kawan. Tapi coba lihat di sini ada gajah A3 dari Alireza. Benteng tidak mempunyai tempat yang bagus lagi kawan. Di petak terang ini juga diawasi oleh gajah. Bergeser ke sini pun ada gajah siap terkam benteng atau ancam pion nanti kawan. Benteng dilepas, memilih dengan langkah gajah E2. Gajah ambil benteng C1, lanjut Alireza diambil balik oleh menteri. Anda pion B4 lanjut Alireza, coba dorong pion sisi menteri kawan. Rokade mengamankan raja dan menteri keluar ke peta A5, tekan pion yang di sini, backup pionnya di sini kawan, dan baku hantam pion C pukul pion B4 didahului oleh Oparin. Menteri memilih ambil pion A2 terlebih dahulu. Di sini ada benteng E1. Sekarang kuda ambil pion B4 dan kuda ke pusat ke E5. Kuda ke D3, garbu menteri, garbu benteng, memaksa gajah harus sikat kawan. Diambil balik menggunakan pion agar gajah ini juga tidak disikat oleh kuda kawan. Diambil balik menggunakan pion, pion juga segera garbu menteri, garbu benteng. Menteri langsung meluncur ke baris ke-7, ke C7. Benteng F8, perkuat posisi pion F7-nya dari ancaman kuda ataupun menteri. Di sini ada gajah F4. Berikutnya benteng AC8 ancam menteri dan persiapan menusuk di baris kedua ataupun baris pertama nanti kawan. Menteri bergeser, pion didorong terlebih dahulu oleh Alireza untuk ancam benteng. Benteng bergeser dan benteng hitam meluncur ke C1. Coba lihat kawan sampai langkah ke-29 ini, bahkan di langkah ke-9 putih. Harusnya putih ini segera kembangkan perwira-perwira minornya agar bisa segera rokade, mempercepat juga tekanan. Tapi berlama-lama di tahap pembukaan kawan dengan pion H3. Dan sampai langkah ke-29 tadi, kita percepat sampai langkah ke-29. Posisi putih sudah mulai amburadul, sudah mulai kolaps, sudah kehilangan benteng, pertukaran dengan gajah gelap tadi kawan. Dan seperti yang kalian lihat tadi, pion cukup merepotkan kawan. Setelah pion ini tadi didorong ancam benteng, benteng bergeser, disusul benteng hitam meluncur. Kalau pukul, pion promosi, ada dua menteri. Benteng dilepas kawan oleh Grigori Oparin. Dia meluncurkan serangan amburadul. Acak katut kawan. Benteng dikorbankan oleh Alireza untuk dapatkan tempo. Pion bisa promosi kawan, ditolak. Raja maju ke G3.
Setelah pion dipromosikan, Grigori Oparin menyerah di langkah ke-32. Itulah kawan pentingnya tahap pembukaan. Kenapa channel kami setiap game kawan selalu memberikan alternatif pembukaan, langkah-langkah yang bisa kalian pilih, kalian pelajari di tahap pembukaan. Karena kalau dalam tahap pembukaan sudah salah melangkah kawan, bangunan permainan kalian akan mudah hancur, akan mudah diserang oleh lawan. Contohnya pada game Grigori Oparin ini kawan, yang telat mengembangkan perwira-perwiranya malah memberikan inisiatif lawannya untuk keluar menyerang. Padahal dia pegang putih, harusnya putih lebih berinisiatif untuk cepat keluar menyerang. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa jadi bahan pelajaran kita kawan, bagaimana pentingnya tahap pembukaan. Jangan sampai salah langkah. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.